Kan gini, ada cerita tentang anak Nabi Adam Ya. yang sepasang itu, Heeh. Habil Hibil kalau nggak salah ya. Ya, Habal Hibil ya. Heeh. Iya, Yang itu, ya heeh. kan? Itu kan kakak atau adik ngebunuh, Heeh. terus yang ngebunuh itu kan pergi kan, Iya. berkelana mencari tempat baru dan sampailah di Atlantis. Betul. Di Atlantis itu dia itu konon katanya nikah sama apa sebutannya, mungkin jin atau apa, dan itulah jadi nenek moyangnya orang-orang Atlantis. Makanya kalau di Atlantis itu kan diceritain setengah manusia setengah binatang gitu. Nah, itu betul, Bang. Benar. Jadi katanya zaman dulu itu sebenarnya manusia sama jin itu bisa kawin, punya anak gitu. Punya anak jadinya kayak tidak maksudnya itu tidak Tidak seperti manusia. sempurna manusia lah. Iya, jadi manusia setengah-setengah gitu, kayak siluman gitu mungkin gambarannya. Atlantis itu kan kalau di film itu Aquaman kan dia kan manusia setengah ikan kan. Nah, itu setengah ikan ya, ibarat kata ya sama lah secara nggak langsung. Ya, manusia setengah ikan, manusia setengah gurita gitu Nah, kan. Ya. betul. Dan untuk kali ini kita ditemenin sama salah satu teman kita yang dari TikTok ya, dari jarak jauh ya. Iya. Ya, yang penasaran juga sama adanya Atlantis itu loh. Iya. Adanya Atlantis. Nah, di sini tuh ada pertanyaan dari Bang Rido tuh. Ada nggak Bang pertanyaan Bang tentang masalah Coba pandangannya pandangannya Bang Rido Iya, tentang Bang Rido itu Atlantis seperti ini kayak apa, gimana? gitu. Seperti apa? Sebenarnya sih gue percaya aja sih sama namanya Atlantis ya. Apalagi kan udah dibahas sama si pertama kali kan dibahas sama si Plato ya. Iya, ya Plato yang Iya. mengatakan seperti itu, benar. Cuman dari Yunani itu kan. Iya. Cuman dari Yunani, kemudian dibahas lagi sama si Ilso Santos kalau nggak salah. Iya, ya. Itu ada bukunya bahkan. Nah, saya percaya aja sih, apalagi pas bukunya Ilso Santos itu terbit. Nah itu yang bilang kalau Atlantis itu ada di Indonesia ya kan. Wah itu jadi kayak mind blowing banget gitu kan. Betul. Jadi bikin penasaran lagi sebenarnya Atlantis itu beneran ada atau enggak. Nah tadi gue sempat cari tahu juga beberapa tentang Atlantis ya. Ada yang bilang kalau Atlantis itu tenggelam ya. Iya. Karena banjir besar gitu kan, tsunami lah. Iya, ya. Nah, ada kaitannya lagi sama tsunami Nabi Nuh itu kan. Benar yang banjir bandang itu kan. Ya, benar. Iya, yang banjir bandang itu. Nah, gue dapet fakta lagi, men. Ya, gimana tuh? Gua Coba. dapet fakta lagi. Boleh. Nah, ini bahan kayunya Nabi Nuh itu, tahu kan? Itu kan udah ditemuin ya. Iya, katanya ada di Turki ya. Ya, ada di Turki. Nah, pas diteliti, kayunya itu tuh cuma ada di Indonesia. Ya, Nah, benar. bahan baku kayunya itu cuma ada di Indonesia. Kayu Jenis jati. kayunya itu cuma ada di Indonesia, di Pulau Jawa. Makanya kalau misalkan konspirasi itu bilang katanya Nabi Nuh itu yang bangun Candi Borobudur. Pernah dengar nggak? Oh, kalau itu gue belum dengar. Jadi kalau itu, jadi ceritanya Nabi Nuh itu sebenarnya yang bangun Borobudur. Jadi Borobudur itu sebenarnya bukan candi yang kita kenal sekarang, tapi dulu itu adalah semacam piramid. Terus ketika datang Hindu Buddha, terus habis itu dilanjutin doang gitu loh, kayak berundak itu, terus habis itu ada candi-candinya itu. Jadi dengan pembahasannya si Bang Rido nih, kalau menurut Bang Rido tadi tuh ditemuinnya kayunya Nabi Nuh itu ada di Jawa. Iya, Berarti katanya. nggak beda jauh dong dengan Bapak yang Ono yang membicarakan Atlantis tuh memang ada di Pulau Jawa, Bang. Iya. Bener nggak sih? Kayak mungkin aja itu benar terjadi ya sebenarnya. Kitanya aja nggak tahu mungkin. Bener. Nah, terus ada lagi, Boleh. Bre. Boleh. Apa nih? Akibat Atlantis itu tenggelam kan, itu kan katanya ada banjir besar, kemudian gempa bumi gitu kan. Iya. Nah, Iya, pernah dengar. Kemungkinan gempa bumi itu kan bisa jadi disebabkan oleh gunung-gunung meletus kan, ledakan gunung gitu. Iya. Lu ingat letusan gunung Krakatau nggak sih? Bukan Krakatau, bukan mungkin itu Krakatau. Toba. Nah, Toba yang ledukannya sangat itu kan besar. sebentar Bre. Itu kan
tahun yang letusan yang viral itu kan, Yang paling besar katanya Bang kalau Krakatau letusannya itu. udah sampai ke Amerika gitu kan. Aha. Iya, sampai kemana-mana. Kenceng banget kan, itu kan di tahun 1888 ya kan. Kemungkinan sebelumnya itu ada letusan gunung itu lagi yang mungkin lebih besar daripada skala Krakatau yang waktu itu, yang di tahun 1888 itu gitu. Krakatau berarti sebelumnya pernah meletus berarti. Sebelum 1888 itu. Ya kan, itu yang nyebabin si pulau yang kemungkinan ada Atlantis yang ada di Indonesia itu kan hilang karena jarak yang terlalu dekat itu gitu. Bisa Kata jadi. gua di situ, deh. Bisa jadi sih kalau kayak gitu. Berarti Terus yang letusan gunung-gunung Krakatau itu katanya bisa akibatnya itu kan dampaknya itu kan mengubah iklim juga kan. Ya, saat itu ya, saat Di itu. dunia, Heeh. ya kan, mengubah iklim di dunia kan. Yang salah satunya apa namanya, es di kutub Antartika itu kan cair kan. Nah itu juga sebabnya makin lama makin airnya itu makin naik gitu, makin hilang. bisa jadi. Jadi. Anjir. Bisa jadi malah ya. Airnya yang berkurang akhirnya daratannya itu tenggelam gitu ya. Hmm. Terus bukti lagi yang gue temuin yang kemungkinan orang-orang juga pada tahu gitu kan tentang Gunung Padang yang usianya bagian atas doang itu usianya hampir 10.000 tahun gitu. Sebelum Masehi ya? Ya sebelum Masehi. Itu dibikinnya segitu gitu kan. Bagian bawahnya kan itu kan ada 5 lapis tuh ya. Lebih tua lagi Ada berarti 5 lapis, maksudnya. ada 5 lantai, ya kan, si Gunung Padang itu. Nah bagian paling bawahnya itu usianya 25.000 tahun sebelum Masehi. 25.000. Nah, itu benar. Lebih tua dari piramid Giza tuh. Benar. Pernah ada yang ini ya, yang nyari tahu, tapi akhirnya dia hilang lah gitu, nggak ditemuin jejaknya si ilmuwan itu. Habis dia ngambil batu yang paling bawah itu kan, Merinding. dicek. Habis itu pas dicek mau dipublis dan tiba-tiba tuh orang hilang, nggak ada izinnya. Ini hilang dalam arti dihilangkan atau tiba-tiba tersesat gitu? Iya, kita nggak tahu kan. Gunung piramid itu yang di Cianjur itu kan? Di Jawa Barat ya? Yang Jawa Barat itu yang Cianjur kemarin kita mau ke sana. Iya, yang Iya. Cianjur. Nah, yang gua tahu dari Bapak yang mempunyai artefak dari Atlantis. Kolektor sih lebih tepatnya. Kolektor ya. Iya. Bapak yang mempunyai kolektor yang mempunyai apa namanya? Koleksi Dari peninggalan Atlantis itu ya membuktikan bahwasanya di tahun sekarang nggak ada yang bisa membuat Iya, itu yang paling aneh sebenarnya. batu meteorit itu. Jadi tadi itu kita ke suatu tempat dan tempatnya itu dipenuhi oleh barang-barang apa ya? Peninggalan dibilang lah, sejarah kalau Langka bisa juga dibilang. bukan langka karena mungkin koleksinya itu beraneka ragam masalahnya. Dan itu Gimana ada sih, gimana sih? Di Jakarta Pusat lah ada. iya. Oh, Dan di Jakarta Pusat di Ah. sana lah gitu ya. kolektornya itu benar-benar punya barang-barang yang wah, Anjir, di luar anjir. nalar. Jadi ada di saat itu kita lihat ada semacam, kita pikirnya batu, tapi bukan, itu meteoroid yang ditempel. Itu bagaimana cara nempelnya gitu kayak, dan itu berat banget loh. Berat banget asli. Sumpah, kita yang sebagai anak muda yang seharusnya kan kuat gitu ya guys ya. Yang seharusnya kuat tuh kita ngangkat 2 tangan aja. Itu asli. Kita ngeliatnya mah kayak kayu kropos aja kan begitu. Iya, kayak semacam kayu, tapi padahal bukan gitu. Bukan besi, dia ada mah nempel asli itu. Nah, sebenarnya ini yang masih kita bingungin. Dan Yang lebih menjadi buat bahan pertanyaan. lebih bikin kita bertanya itu gimana deh cara dapetnya gitu. Museum pun belum tentu, belum tentu, memang nggak punya museum pun. Makanya kayak Fadli John mau bikin buku apa? Oh enggak, dia pernah bilang katanya peradaban pertama itu dari Indonesia. Sama kayak Lord Langga berarti waktu itu kan bilang kan peradaban awal itu semuanya dimulai dari Sundaland. Sundaland itu ya. Nah, Iya. itu. Nah, tapi si Pak Fadli John itu dia tuh nggak percaya bahwasannya adanya Atlantis. Kenapa?
dia nggak percaya dengan adanya Atlantis karena memang mereka Pak Fadiljon itu belum benar-benar ngelihat gitu mungkin artefak-artefak yang Bisa jadi. udah ada soalnya Memang ini sangat-sangat benar-benar tertutup. tertutup. Kita aja nggak boleh ngerekam ke situ, megang boleh, maksudnya kita nggak berani semuanya megang, kita baru masuk ke ruangannya aja udah langsung merinding. Iya. Itu kayak barang-barangnya itu di luar ada semacam kujang, Merinding gua. tapi itu besar sekali dan itu sangat berat. Dan itu bentuknya kayak apa? Kayak kuda Kuda laut. Kuda laut. Kuda laut itu aneh banget. Dan hampir semua ornamennya itu kuda laut. Ada beberapa patung yang menggambarkan semacam dewa, mungkin semacam dewa itu megang batu, tapi itu sebenarnya batunya itu batu meteor gitu. Batu meteorit. Apa dulu sebenarnya zaman dulu bukan Atlantis itu hancur bukan karena gunung berapi, tapi ternyata ada meteor. Seperti zamannya dinosaurus yang meteor turun. Yang menyebabkan tsunami juga. Iya. Bisa jadi nggak sih? Yang Atau menyebabkan bisa tsunami jadi juga. zaman Nabi Nuh itu ada banjir bandang itu bukan karena gunung meletus, bukan, tapi meteor itu datang dari mana-mana. Betul. Sebabnya apa yang kita lihat di sana tuh benar-benar meteorit semua. Itu modelnya kayak batu. Batu yang kita lihat kayak batu biasa gitu. Cuman ternyata pasti tempel magnet. Oh, tapi kita juga bisa bilang kalau misalkan kan kita tahu ya kalau di Kalimantan, Papua itu kan kita katanya punya sumber emas yang sangat melimpah kan. Apa bisa jadi itu sebenarnya titik-titik? Tentang Papua. Iya, kayak semacam titik-titik di mana? Gimana? Coba jelaskan dulu. Ngomong-ngomong tentang Papua ya, kemarin kan di tahun 2011 atau 2000 berapa gitu gue lupa. Itu kan pernah viral ya di Maps ya kan, ada tembok gede itu yang sekarang udah dihilangin di Maps. Oh, di laut itu bener, di bawah laut Papua bener. Nah, iya kan? Tembok Kayaknya gede, pernah denger deh itu. ukurannya Itu bener-bener tembok raksasa. tingginya itu 2 kali Burj Khalifa, Cok. Iya, tinggi sekali tuh. Dibilang itu buatan manusia karena bentuknya sangat rapi gitu, bukan yang Ya, Alam, bukan Iya. dari alam. mungkin semua masyarakat Indonesia juga tahu ya tentang kota yang namanya Kota Saranjana. Nah, kita lagi beralih nih ke Kota Saranjana lagi nih, serius. ini juga sangat menarik ya. Itu kan di masih di bagian Kalimantan yang dulunya kemungkinan itu bagian dari Sundaland yang kalian bilang tadi. Dulu kan memang ada gue pernah nemuin kayak gambar petanya gitu yang nunjukin kalau bener-bener Saranjana itu memang ada gitu di situ. Dan sekarang udah hilang. Gitu kan udah dihapus, nggak tahu karena tenggelam atau emang dihapus gitu. Kota Saranjana itu bukan kota goib. Gimana ceritanya? Kota nih? Saranjana itu beneran di pulau atau sebenarnya ada di Kalimantan ya? Potongan dari Atlantis tadi kalau menurut gua ya. Potongan dari Atlantis tadi yang ikut tenggelam gitu. Bukan kota gaib. Dan ya kalau menurut gua ya yang gua nggak percaya soal yang begitu-gituan gitu kan, yang gaib-gaiban gitu. Gue lebih percaya kalau kota Saranjana itu bagian dari Atlantis yang hilang waktu itu gitu, yang semasa sama Atlantis itu. Tapi kenapa orang-orang zaman sekarang masih mengatakan Saranjana itu masih ada sampai detik ini? Nah itu banyak foto-foto yang dibuktikan juga, foto Saranjana, orang lagi foto di pinggir laut nih, ada kota Saranjana itu loh. Apa itu negara lain kah? Iya, yang kemarin viral itu ya. Nah iya. Iya, kayak aneh banget. Kalau editan kan mak aneh aja ngedit gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, gue pernah dapat cerita ya kalau misalkan itu orang-orang Sunda zaman dulu itu, mereka itu nggak benar-benar mati. Jadi apa sih namanya rogo apa ya? Rogo. Apalah pokoknya orangnya itu raganya mati, jiwanya nggak mati gitu. Jadi itu kayak semacam, atau mungkin zaman dulu itu orang-orang Atlantis zaman itu, karena dia tahu bakal ada, anggap aja kiamat ya. Mereka itu karena saking advance-nya, pengetahuannya, terus dia melindungi kotanya, terus habis itu makanya sekarang kita sebut itu kota gaib karena nggak kelihatan gitu. Iya. Bisa jadi sih. Karena ya itu tadi, karena udah nggak ada itu ya, dianggap hilang, dianggap
lenyap gitu jadi kota gaib gitu kan, padahal yang kita tahu sendiri kan kota Saranjana itu kan kota yang dibilang kota maju itu kan. Iya benar, lebih maju malah daripada kita ya sekarang ya. Ciri khasnya itu kan sama persis kayak cerita-cerita yang beredar yang bilang tentang Atlantis gitu kan. Heeh. Kayak gini. Lo tau gak sih kalau misalkan kita ini sekarang hidup ada di berapa dimensi? 5 dimensi. Kita itu baru 5 dimensi. Dimensi itu pertama apa? Yang 1 dimensi, terus 2 dimensi yang rata, 3 dimensi yang berbentuk kayak gini. 4 dimensi bisa dirasakan ya kalau nggak salah. 5 dimensi itu apa ya, lupa. Bentuk itu di 3 dimensi. Nah, sebenarnya kita itu bukan di 5 dimensi, tapi kita ada di 13 dimensi yang mungkin mereka itu tidak terlihat karena kita tidak bisa melihat gitu. Padahal mereka ada gitu. Sampai ya ada sekarang. ada yang dimensi bisa menembus tembok, bisa jalan di air. Iya, kayak dulu kan banyak cerita-cerita yang orang-orang sakti-sakti banget itu yang bisa berjalan di air, bisa membelah lautan. Coba bayangin Nabi Musa ya. Musa, ya benar. Membelah lautan itu gimana cerita coba? Percaya nggak? Nah kalau itu gua ada ini lagi, gua ada konspirasi lagi. Gimana? Gimana? Nabi Musa membelah lautan. Nabi Musa ya benar ya? Nabi Musa membelah lautan, tapi menurut Rido ini ada konspirasinya. Gimana apa konspirasinya? Ya, di sini kita nggak gua nggak bahas agama. Iya, paham. Kita membahas teorinya aja dulu ya. Ya, kemungkinan yang cerita-cerita yang beredar kalau Nabi Musa membelah lautan itu sebenarnya bukan yang dia benar-benar belah laut-laut yang dalam gitu, dia belah, itu nggak seperti itu kemungkinan ya. Nah menurut gua memang ada pasang surutnya ya kan, emang di bagian situ emang waktunya pasang gitu. Waktu itu pas pasang ada bisa jalan lah gitu kan, kemudian pas pas surut kali, maksudnya pas surut bisa jalan. Pasang itu yang turun. Bisa jalan gitu kan. Pasang tuh yang naik. Pasang naik. Surut turun. Ya, coba ulangi. Pas dia surut kan ada jalan, kemungkinan gitu kan. Dia melintasi laut merah itu kan. Tapi kan surutnya tuh di jam pagi. Surut itu di jam pagi kan? Waktu itu coba lu search lagi dah. Si Nabi Musa itu melintasi lautan itu di waktunya apa? Subuh kan? Subuh ya? Pagi itu benar. Pagi ya? Bisa juga ya. Tapi kenapa kenapa yang ngejar Nabi Musa itu bisa tenggelam? Ya karena pasang. Dengan begitunya masa pasang setiba-tiba? Mungkin udah di tengah-tengah pasang kali ya, atau kayak gimana? Oke, ini tuh tentang konspirasi Atlantis tuh kita hanya sedikit aja dulu deh. Kayak nggak ada habisnya sebenarnya, masih banyak banget. Kita harus buat part berikutnya. Buat partner. Nanti di sini Bang Rido yang ada di live kita nih. Iya, nanti kita nanti udah jadi narasumber kita. Besok deh kalau ada kesempatan ya Bang Rido ya. Oke, semuanya sudah setia nontonin Raisen. Dan nanti pasti ada part selanjutnya. Oke. Ya, kita harus banyak bahas ini. Iya, kita lagi harus berdiskusi dulu sama orang-orang yang suka konspirasi yang ada di sekitar kita aja sih, nggak usah jauh-jauh dulu. Oke, terima kasih. Saya Tatang Suratman. Saya Joni. Selamat tidur. Dadah. Dadah.